Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Firman Allah, katakan wahai Muhammad, setiap manusia pasti bekerja sesuai dengan ilmu dan kemampuannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Cabang Jam Krindo. Susah benar ngejanya ini Bang. Ini kepanjangan dari apa nih? Jaminan? Kredit Indonesia. Wah, kalau begitu saya ada jaminan hari ini nih. Masalahnya kredit saya masih banyak ini. Yang mewakili pimpinan saya hormati Pak Tito. Ini Tito Karnavian atau Tito apa ini? Oh gitu ya. Yang saya khawatir malah Benito Mussolini ini. Ibu Ita, terus Bapak siapa? Ya, Bapak Ilham, sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian di Jam Krindo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menikmati hidupnya, dan Rasulullah selalu punya cara bagaimana berbahagia. Ternyata bahagia itu tanpa syarat. Bahagia itu tidak pakai syarat. Ya, kalau mau berbahagia, bahagia saja. Ada orang yang mengatakan, saya pasti akan berbahagia jika mendapatkan A, B, C, dan seterusnya. Berarti sebenarnya dia tidak sedang berbahagia. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu mensyukuri apapun yang Allah karuniakan untuk kita hari ini. Boleh saya tanya sebelumnya? Nama Anda siapa? Siapa? Nuzul. Wah, ini akhirnya nuzulul Quran kayaknya ya. Sudah menikah belum? Oh, berarti tidak berbahagia ini. Gitu ya. Kalau memang hidup itu berbahagia harus pakai syarat, maka manusia tidak akan pernah menemukan kebahagiaannya. Yang paling mudah dalam hidup ini adalah bagaimana mengawali hidup kita itu dengan rasa alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Maka ketika kita bangun tidur, kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku dari kematian sesaat ini, dan pada akhirnya kami pasti akan kembali kepadamu. Sederhananya begini para saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya tidak pernah terfikir kalau bisa bertemu dengan kawan-kawan sekalian. Saya tidak ada niatan untuk itu. Tetapi itulah cara Allah bagaimana kemudian kita menemukan kebahagiaan. Saya melihat teman-teman, sahabat-sahabat dengan wajah yang penuh kebahagiaan, bagi saya adalah kebahagiaan. Sebab kata Nabi, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Seperti itu. Cuma sayangnya saya nggak bisa melihat senyum manisnya Mbak Ita hari ini. Karena tertutup ini. Jadi kata Nabi, senyum manismu kepada saudaramu sebenarnya adalah sedekah terbaik. Bagaimana mungkin kita memberikan sesuatu sementara di hati kita tidak berbahagia? Ini yang komunikasi sama asisten saya, nama Pak siapa? Kurniadi. Pak Kurniadi. Ada nggak terfikir Pak Kurniadi itu menikah lebih dari 2? Sering. Wah, ini doanya mengancam Tuhan sudah ini. Sering katanya kan. Begini. Jadi sebenarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, kita ini saling bertemu. Fayatasafahani, kemudian kalian bersalaman kata Nabi. Illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Melainkan Allah pasti memberikan pengampunan untuk kalian itu sebelum kalian berpisah dari satu tempat itu.
Saya memang tidak pernah berpikir bisa bertemu dengan teman-teman dan sahabat-sahabat di Jam Krindo ini. Tetapi ternyata di balik itu semuanya ada sebuah rencana besar dari Allah. Boleh jadi pertemuan kita pada sore hari ini ada ilmu yang bisa kita petik. Ada pengalaman dan hikmah yang dapat kita nikmati. Kita bersyukur karena ini ini kantornya luar biasa enak sekali ini. Kata syukur itu kan begitu mudah. Kata syukur itu begitu mudah untuk kita dengar. Dan sebenarnya kata syukur itu mudah juga untuk dilakukan. Maka ketika kita bangun dari pagi, sebelum tidur, pernah mikir yang aneh-aneh? Oh, ini yang paling kenceng nampaknya mau curhat hari ini. Kadang-kadang kita sebelum tidur suka begini. Apa yang harus kita pikirkan? Anak bindeng itu apa ya? Suaranya nggak jelas tuh. Hah? Sengau ya? Sengong ya. Jadi bapaknya itu imam masjid. Saya tanya sama dia, Mat, mana bapak kau, Mat? Udah 3 hari ini aku tak tengok bapak kau nih jadi imam di masjid. Saya ini kan memang pendengaran agak kurang bagus pagi-pagi. Dia jawab dengan suara bindengnya itu, Mama sakit maut gitu kan. Hah? Bapak saya sakit. Oh, bapakmu sakit. Sekarang gimana keadaannya, Mat? Mana meninggal katanya kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan meninggal, Ustaz. Meninggal. Oh. Maksudnya mending. Apa yang dapat? Sederhananya begini. Nilai ilmu dan kebaikan itu tergantung siapa yang menyampaikan dan siapa yang sedang mendengarkan. Informasinya betul, ilmunya baik, tapi yang mendengarkan kurang jelas juga bermasalah. Jadi kenapa saya menyampaikan tausiah dan seterusnya itu? Saya selalu menggunakan kata-kata yang sangat lugas, yang sangat mudah untuk difahami. Mungkin nanti boleh tengok channel saya Zain Mohsin Official itu. Agak sedikit boleh lah ya. Yang sombong tak boleh gitu kan. Kebetulan saya ada channel di Facebook itu namanya Zain Mohsin Official. Di situ ada kurang lebih hampir 27.000 follower saya udah. Tujuannya tidak ada lain bahwa ilmu Allah itu harus saya sampaikan. Seperti apapun. Kenapa kemudian saya memilih untuk menyampaikan Islam itu dengan wajah yang ramah? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang menebarkan damai dan kasih sayang bagi siapapun. Bahkan termasuk kepada orang yang tidak menyenangi kita atau bahkan yang akan memusuhi kita sekalipun. Maka menyampaikan kebaikan harus dengan cara yang baik. Jangan menyampaikan kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik. Atau juga mencegah kemungkaran jangan sampai dengan cara yang mungkar. Tapi cegahlah kemungkaran itu dengan cara yang baik. Menyampaikan amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf, tapi nahi mungkar juga harus dengan cara yang ma'ruf. Karena itu adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri." Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallah, maka karena sebab rahmat dari Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak bisa duduk. Kita nggak bisa duduk bersama. Bahkan kita tidak mungkin, saudara-saudara tidak mungkin satu kantor dengan sahabat dan teman yang di sebelah. Kenapa? Allah memberikan rahmat kepada kita dengan cara melembutkan hati kita. Kalau seandainya saya bertemu dengan saudara tapi tidak membawa wajah yang cerah, tidak membawa kelembutan hati, niscaya kita akan saling bermusuhan. Maka saudara harus bersyukur masuk ke tempat kerja, bertemu dengan kawan-kawan kerja yang sangat cerah, mampu membahagiakan hati. Karena kata Allah, bersikap lemah lembutlah kalian kepada mereka. Sebab kalau seandainya kamu itu berkeras hati, kata Allah, lan faddu min haulik, tidak mungkin ada orang yang akan duduk bersamamu dan mendengarkan kebaikan darimu.
Walaupun Pak Tito benar, tapi menyampaikan dengan cara yang tidak baik. Tentu orang tidak akan senang untuk mendengarnya. Ibu Ita juga seperti itu. Saya tidak sedang menggurui Ibu Ita. Boleh jadi Ibu Ita mungkin menegur teman-teman yang kebetulan berada di bawahnya Ibu Ita. Tapi kalau Ibu Ita tidak menyampaikan dengan cara yang baik, mungkin teman-teman tidak akan respect mendengarkan itu. Maka kata Allah, lintalahum. Bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau mengeraskan hatimu, mereka tidak akan mau dekat, apalagi kemudian mendengarkan. Fa'fu anhum. Maka sikap yang berikutnya adalah maafkan kesalahan mereka yang boleh jadi mereka salah dalam menyampaikan sesuatu kepadamu. Yang ketiga, wastaghfir lahum. Kalau ada orang berbuat salah kepadamu, sebelum mereka minta maaf, maafkan. Kita ini tidak bisa hidup dengan memelihara rasa marah dan dendam. Maka cara yang paling mudah adalah bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan kesalahan diri sendiri. Karena kebetulan saya juga penutur sejarah, dan saya juga penutur filsafat perennial. Pernah mendengar filsafat perennial? Belum pernah ya? Filsafat perennial itu yang berkaitan tentang nilai-nilai ketuhanan di antara sesama manusia. Wasyawirhum fil amri. Setelah itu, di dalam setiap perkara apapun saling bermusyawarahlah kalian. Jangan mengambil keputusan sendiri. Tidak baik itu, kata Allah. Nah, setelah engkau membulatkan tekadmu dalam perbuatan, serahkan saja kepada Allah. Nih, teman-teman kan habis sholat subuh kan berdoa sama Allah. Habis berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki yang baik. Kemudian berangkat dari rumah, keluar kaki kanan berdoa kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Niat mencari rezeki yang halal, bawa pulang untuk istri dan anak-anak di rumah. Insya Allah juga hasilnya akan baik. Suaminya yang berangkat, didoakan oleh istri di rumah. Istri yang berangkat duluan, suami juga mendoakan di rumah. Maka hal semacam ini akan membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik. Kalau hidup kita dimulai dengan rasa syukur, dengan tanpa mengeluh kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, Ustadz, saya mendampingi Ustadz dalam perjalanan dakwah kurang lebih 20 tahun. Dan belum pernah sekalipun sampai hari ini saya melihat atau besok kita sholat biar lama sambil ngopi bang ya. Jadi begini, sholat kita itu menentukan kualitas hidup kita. Sholat kita menentukan kualitas hidup kita. Orang itu akan berbahagia ketika selesai sholat. Saya tidak akan merinci secara panjang lebar karena memang waktu kita sudah habis mungkin waktu saya ya. Belum ya. Bukan apa, nanti saya potong ceramahnya, amplop dipotong pula. Sakit saya nih. Tadak bang, gurau saja bang. Gurau saja bang. Saya memang suka gurau tapi serius bang. Jadi begini. Kualitas hidup kita ditentukan oleh sholat kita. Kalau sholat kita itu sudah tenang dan khusyuk. Memang sholat khusyuk itu berat. Yang Allah sebutkan bahwa salat itu lakabiratun illa alal khashi'in. Salat itu khusyuk itu berat kata Allah. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Quran menyebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang salatnya khusyuk itu meyakini dirinya sedang berhadapan dengan Allah. Ini sayang Pak Boy ada kegiatannya. Kalau Pak Tito ketemu Pak Boy sopan tidak? Oh gitu ya. Dengan menunduk-nunduk, bahkan bahasanya dilembut-lembutin gitu ya, biar cepat ditanda tangan kan. Ya, sama dengan Mbak Ita ketika menghadap ketemu suami pengen ditanda tangan proposalnya sama suami, pasti bahasanya yang endah-endah kan. Sama dengan ketika kita, apalagi ketika kita sholat. Ketika kita salat itu menghadap kepada Allah itu dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu memiliki keyakinan yang tinggi bahwa dia sedang menghadap kepada Allah, zat yang menciptakan dirinya. Kita tidak melihat Allah tapi yakin
Sadarlah bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Sebelum kita menengadahkan tangan berharap kepada Allah, Allah sudah mendengar itu. Ada yang punya masalah dalam hidupnya, sebelum dia menyampaikan kepada Allah, Allah mendengar. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau itu diawali dengan kekhusyuan dan kekhuduan hati kita kepada Allah. Jadi mumpung Allah berikan waktu, berikan kesempatan yang baik, di samping kita ada masjid, mari kita makmurkan masjid kita. Kita pergunakan waktu kita. Ibadah sama Allah itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar zikir dan seterusnya. Tetapi salah satu ibadah yang paling sulit dalam kehidupan kita adalah rumah tangga. Itu yang paling akhir. Kalau orang sholat 5-10 menit selesai. Orang puasa Ramadan 1 bulan. Orang haji dari Indonesia paling lama 40 hari. Orang umrah paling lama 10-12 sampai 15 hari. Orang zikir paling lama 1 jam. Tapi kehidupan ibadah yang paling panjang adalah kehidupan rumah tangga. Maka awalilah kehidupan rumah tangga itu dengan ibadah. Sebagai penutup, Nabi SAW mengingatkan, zayyinu manazilakum bis-salah wa tilawatil Qur'an. Hiasilah kehidupan rumah tangga kalian itu biar kalian bahagia, kata Nabi, bis-salah, salat. Salat. Yang kedua, bitilawatil Qur'an. Sering-seringlah dan senang-senanglah kalian membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau kita buka Facebook, berapa lama kita tahan itu? Berjam-jam. Kita chatting bisa tahan 1-2 jam. Kalau seandainya memang kita manfaatkan itu 1 jam, itu bisa 3 juz Al-Quran. Kalau yang agak cepat sedikit bisa 3 juz, yang agak lambat 2 juz, yang lebih perlambat lagi 1 juz. Biar kehidupan kita ini lebih bermakna, kehidupan kita lebih manfaat, baik bagi diri kita dan keluarga kita, serta orang lain, maka awalilah hidup kita itu dengan kemudian menjalankan apapun yang telah Allah perintahkan kepada kita, termasuk pekerjaan kita. Syukuri pekerjaan ini, jaga pekerjaan ini. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Firman Allah, katakan wahai Muhammad, setiap manusia pasti bekerja sesuai dengan ilmu dan kemampuannya masing-masing. Nah, ini termasuk satu holding sama Pelindo ya. Satu holding ya, karena sama-sama BUMN ya. Ya, sama BUMN, karena memang sebenarnya saya seminggu setiap hari Jumat itu sholat asar berjamaah di Pelindo. Saya sudah mungkin masuk tahun ke-11 ini di Pelindo, cuma memang karena kemarin kondisi itu sempat kita off selama 2 tahun, baru dalam 1 bulan terakhir ini kita memulai lagi kegiatan itu. Nah, karena tadi ada, saya lupa Pak Kurniadi dari kemarin ya, ada komunikasi sama asisten saya bilang, ya saya coba, insya Allah saya usahakan untuk ke Jam Kerindo, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi perantara kebaikan bagi kita semuanya. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan yang kurang paham. Jangan tanya doa gandakan duitnya, saya tak ada itu. Ya, baik para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Pak Tito, Mbak Ita, Pak Ilham, dan sahabat-sahabat sekalian yang hadir, mudah-mudahan hadirnya kita sore hari ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya dan sangat bermanfaat. Saya sangat berterima kasih atas undangan ini, atas kesempatan ini. Mungkin kalau secara pribadi saya tidak bisa datang bertemu ke rumah saudara-saudara, tapi karena Allah memberikan izin untuk bertemu sekaligus di kantor ini, untuk seluruh teman-teman nggak usah khawatir, semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling terakhir, Nabi pernah mengingatkan kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang yang jadi ingat kepada Allah karenamu, Pak Tito undang saya, Pak Kurniadi undang saya sampaikan ini, kemudian saudara-saudara jadi ingat kepada Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Pahalanya apa? Jangan sampai melakukan kebaikan, menjadi sebab kebaikan saja, kata Nabi. Pahalanya itu lebih baik dibandingkan dengan memberi sedekah unta yang paling mahal. Maka sekali lagi, kalau setiap amaliyah dan pekerjaan yang kita lakukan didasari oleh rasa iman kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu sangat bermanfaat. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, kita semuanya diakui sebagai umat beliau,
dan kita mencintai beliau dengan cara melaksanakan perintah Allah dan sunnah-sunnah beliau, dan akhirnya kita kelak akan bertemu dengan junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, semata-mata itu karena keawaman saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahir dan batin bagi kita semuanya. Allah jadikan langkah kita sebagai langkah ibadah, pertemuan kita pertemuan ibadah, dan rezeki yang kita nikmati melalui pekerjaan ini mudah-mudahan menjadi rezeki yang halal dan bermanfaat dari dunia dan akhirat. Terima kasih, salam untuk keluarganya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersaudarkan kita karena iman. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.